kembali ya dalam tutorial kali ini, yaitu tentang bagaimana cara membuat daftar hadir secara online dengan menggunakan tanda tangan yang alhamdulillah bisa kita gunakan secara gratis yang telah disediakan oleh salah satu situs, yaitu namanya zoho.com. Nah, jadi ini bisa kita pakai secara gratis ya. Jadi tutorial ini khususnya Bapak Ibu guru di sekolah atau pengajar yang lagi melaksanakan pembelajaran online, kan biasanya tuh ya kita butuh daftar hadir ya yang lengkap dengan tanda tangannya ya. Jadi daripada kita ngoding-ngoding pusing ya, ngoding buat aplikasinya ya, ini kalau cuma tanda tangan tok saja ya kita bisa gunakan ini secara gratis. Nah, karena saat ini memang kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah karena adanya wabah penyakit yang namanya COVID-19 ya, mengharuskan kita tetap belajar di rumah, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan bisa kita pada saat kita mengajar ya kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk mendapatkan membuat daftar hadir online. Kayak misalnya kita mengadakan rapat-rapat, atau misalnya seperti di sekolah kita mengadakan rapat dengan guru-guru ya, kita bisa menggunakan daftar online seperti ini yang lengkap dengan tanda tangannya. Dan biasanya waktu offline kan biasa kita tanda tangan di atas kertas ya. Alhamdulillah walaupun online kita tetap bisa tanda tangan, tapi melalui HP kita atau laptop kita ya. Kalau laptop kan bisa menggunakan mouse atau touchpad, atau HP bisa menggunakan yang touchscreen, pastinya Android ya, pasti menggunakan tangan untuk tanda tangannya. Bisa menggunakan mouse juga ya kalau menggunakan di laptop. Nah, tidak usah banyak intro ya, kita langsung saja. Kita pertama-tama kita harus pastikan bahwa kita punya email ya. Kalau kita dan emailnya itu harus aktif karena pada saat pendaftaran akan dikonfirmasi ke situ. Nah, kita buka Google, kita buka Google, kita cari namanya Zoho ya, yang tadi zoho.com. Jadi zoho.com ini menyediakan secara gratis. Nah, ini dia sudah muncul. Setelah itu kita pilih saja yang membuat formulir online. Kita membuat form daftar hadir online. Setelah itu kita buka, kita akan diarahkan ke halaman utama dari Zoho, halaman dashboard ya, dari zoho.com seperti ini. Di sini ada halaman pendaftarannya ya. Kita masukkan nama perusahaan, jadi nama perusahaan ini bisa nama sekolah misalnya, email kita yang aktif, sandi, nomor telepon, dan seterusnya. Dan setelah itu kita centang yang ini, setuju. Setelah itu kita klik daftar gratis. Kalau misalnya kita baru pertama kali untuk mendaftar menggunakan Zoho ini ya, zoho.com, bisa seperti ini. Tapi bisa juga menggunakan ini, masuk menggunakan akun Google. Tinggal klik langsung, nanti kita diarahkan untuk memasukkan email kita. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun di zoho.com ini, kita bisa langsung masuk saja, login saja masuk ya. Kita, karena saya di sini sudah punya, jadi halaman pertama nanti pada saat kita proses pendaftar baru menggunakan akun Google account dan login itu, pada saat pertama kali itu kita akan diarahkan di halaman yang sama nanti halamannya. Jadi karena saya sudah punya akun, saya login saja ya, Bapak Bu guru. Jadi khususnya memang khusus untuk Bapak Ibu guru ya yang mungkin lagi melaksanakan pembelajaran online yang butuh daftar hadir, ya bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan fasilitas yang gratis, alhamdulillah, dari zoho.com. Saya login ya, karena sudah punya akun sebelumnya. Saya login, gunakan ini, kita tinggal
masukkan sandinya dari email kita. Nah, ini dia sama-sama nanti halaman pertamanya pada saat kita login pertama menggunakan daftar baru tadi, atau login menggunakan Google account, itu yang pertama kali dilihat adalah seperti ini juga, sama ya, sama. Kalau misalnya kita baru pertama dan untuk formnya kita baru membuat form nanti, ini sama seperti ini tampilan pertama yang akan muncul. Tidak, kita tinggal create a new form saja. Nah, kita bisa tuliskan di sini apa judulnya ya, apa nama formnya, atau biasanya kan dalam daftar hadir siswa itu ada kopnya di atas ya. Biasanya nama sekolahnya dulu, misalnya SMK 7 Bulukumba misalnya. Daftar hadir, di bawahnya biasa ada daftar hadir kelas 10 IPA 1. IPA 1 kelas 1 tahun pelajaran ya, atau bisa kita singkat saja TP 2020 2021. Nah, di sini kita deskripsinya kita bisa deskripsikan misalnya di sini daftar hadir mata pelajaran matematika misalnya. Matematika. Oke, sudah selesai, kita create saja langsung. Kita create. Ya, ini bisa formnya juga, judulnya nanti ini bisa kita ubah ya. Bisa kita edit formnya. Kalau misalnya ada nanti, oh saya salah tulis, saya bisa diedit nanti. Nah, ini dia. Sudah masuk di pembuatan daftar hadirnya, sudah masuk di halaman pembuatan daftar hadir. Misalnya saya tambah di sini negeri ya. Negeri, kita save saja dulu. Nah, selanjutnya kita lihat sini ada beberapa field, ada date-nya, ada time, ada radio. Radio ini biasanya untuk misalnya ada memasukkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Terus di sini ada beberapa field, ada banyak field ya. Jadi yang kita butuhkan di sini ada juga ini signature, ini untuk tanda tangannya. Tanda tangan. Nah, ini nanti misalnya pada saat kita dalam kelas itu kan kita sudah tahu nama-nama siswanya ya, nama-nama siswanya kita sudah tahu, berikut nizamnya pasti sudah tahu berapa jumlah orang di situ. Nah, kalau misalnya peserta rapat atau peserta kelasnya itu sudah kita tahu, itu bisa kita masukkan di sini dengan cara mengimport saja nama-namanya. Jadi tidak usah lagi si siswanya ketik satu-satu namanya. Ya, tinggal dia pilih-pilih saja dengan menggunakan ini drop down. Nah, misalnya pertama kita memasukkan namanya ya, namanya yang sudah terlist, sudah ada. Kita nanti akan import masuk, kita drag saja ya, kita ambil drag di sini. Ini sudah ada drop down. Nah, di sini di field label kita bisa rubah misalnya nama lengkap. Nah, di sini instructions misalnya arahan ya. Jadi misalnya tuliskan nama, atau pilih, ini kan select ya, berarti pilih nama lengkap. Pilih nama Anda pada list yang sudah disediakan, pada list yang telah disediakan.
ada list pada daftar yang tersedia ya. Tersedia. Pada daftar yang tersedia seperti ini. Pilih nama Anda pada daftar yang tersedia. Terus pada daftar yang sudah disediakan. Nah, setelah itu ini kan nanti tinggal memilih ya. Jadi kita di sini ada ini menu advance import. Tinggal kita import saja. Klik import. Nah, misalnya kita mau menulis juga choice-nya nama-namanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini kan kalau mau tambah ini kan kita ketik satu-satu ya. Kita ketik satu-satu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau mengetik satu-satu, sudah ada namanya, kita import, tinggal import saja. Kita ambil misalnya buka di Excel, misalnya ini nama-namanya sudah ada, kita copy saja. Bisa kita copy langsung di sini. Ini kita copy ya. Jadi ada di sini beberapa pilihan nanti ya. Ada misalnya pilihan dari age, gender, education dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa copy di sini. Setelah itu add choice. Nah, di sini otomatis akan muncul nanti di sini yang tadi yang sudah kita masukkan. Ya, karena ini adalah wajib, berarti yang kita harus centang validation-nya, centang ini mandatory-nya, supaya dia wajib, ada tanda bintangnya ini. Kalau kita tidak, ini dia akan hilang tanda bintang, artinya wajib untuk dipilih. Nah, setelah itu kita save. Sorry, ada harus dihapus ya. Gimana tadi untuk ada yang kosong. Kita save. Oke. Nah, pada saat ini dia nggak bisa muncul di sini ya, nggak bisa kita oh, ini harus di ini ya. Short bisa juga dinonkan. Pilih saja medium, jadi ini height ya daripada filenya. Choice file. Sorry. Choice. Biasanya sini kalau ada yang lebih ya, sebentar. Coba kita hapus dulu kembali yang bermasalah karena klik tadi. Oh, seperti ya. Kita hapus dulu semua dulu. Kalau mau hapus,
Oh ya, nggak bisa ya. Kita tinggal copy saja tadi. Coba kita lihat Rizky itu udah tadi hapus saja si Rizky. Ini sudah tersimpan ya, jadi ini sini nggak bisa kita centang, nanti pada saat kita share linknya itu bisa dibuka oleh siswa. Nah selanjutnya setelah itu misalnya kita mau masukkan listnya ya, bisa di sini dimasukkan listnya, dipakai list seperti dengan cara seperti ini juga. Setelah itu biasanya di atas ya, ada di atas kopnya itu biasanya nama mata pelajaran dan kelasnya. Jadi bisa kita masukkan di sini description. Ya, ini masukkan description. Description. Ini ada description, kita drag lagi ke sini. Yang sini di atas ya, biasanya di sini di atas kan ada nama mata pelajaran atau nama kelasnya, daftar hadirnya. Kita masukkan saja misalnya mata pelajaran titik 2 misalnya matematika, terus kelas 10 IPA 1. Nah, kita oke. Sudah masuk ya, sudah masuk description-nya. Setelah itu setelah nama misalnya list, kalau listennya sekira bisa dilakukan dengan cara yang sama ya, tidak tinggal kita copy saja, kita drag yang drop down kembali, baru kita import listennya di list listen yang sudah tersedia, kita bisa copy masuk. Nah selanjutnya adalah tanda tangan. Penting ini kita drag saja, pilih yang fill signature, kita drag masuk. Nah ini dia, kita bisa di sini untuk label ini kita bisa ganti dengan tanda di sini di instructions-nya kita misalnya silahkan tanda tangan. Ini silahkan tanda tangan. Setelah itu ini kita harus validation-nya juga mandatory ya, wajib. Jadi nanti kalau misalnya ada siswa yang tidak hadir, itu bisa digaris, bisa dikasih keterangan izin sama temannya misalnya, baru ditandatangani, itu tinggal digaris saja, jadi nanti akan kelihatan. Nah setelah itu misalnya kita mau kasih, biasanya ada kolom keterangan ya, kita kasih kolom keterangan, kita pilih yang single line saja. Di sini kita gerak single line, kita berikan di sini, di labelnya ganti jadi keterangan filenya. Filenya kita ganti. Di sini instructionsnya bisa boleh dikosongkan. Jadi keterangan itu kan biasa enggak perlu diisi ya.
diisi. Jadi boleh dikosongkan. Jadi dikosongkan saja. Nah setelah itu mandatorinya enggak usah karena itu kan enggak wajib. Nah setelah itu selesai ya kita save. Nah biasanya juga di daftar hadir itu ada di bawahnya nama gurunya ya, yang tanda tangan ya. Nama guru yang tanda tangan. Jadi kita tunggu dulu proses menyimpan. Kita bisa tambahkan description di sini di bawahnya. Kita description pemirsa. Nah, kita bisa tambahkan di sini di bawahnya description. Kita ambil drag kembali ya. Kita drag kembali di sini description. Drag saja. Oh, masih proses menyimpan ya. Kayak jaringan. Wow, ternyata lama menyimpan. It's very long. Jaringan yang bermasalah. Sujud sembahyang ya, ini sudah tersimpan. Nah, di sini biasanya di dalam daftar hadir itu ada juga nama gurunya ya. Misalnya nama guru mata pelajaran. Misalnya di sini Kumba titik misalnya di sini ya. Tanggal berapa? Terus 2020. Misalnya 23 Maret. Sini nama guru pelajaran. Misalnya di sini adalah Pak Sudirman. Ini misalnya 2019. Seperti ini. Kita bisa bold. Ini bisa kita tap, kayak mengetik seperti biasa ya. Kita down. Nah, ini sudah ada. Oh my god.
Yang dia sudah masuk. Ini kayaknya tadi terganti ya, salah ketik. Ini kita ganti jadi keterangan. Keterangan. Oke, udah. Ini juga sudah muncul. Di atas kita save. Ini sudah selesai. Nah, untuk melihat daftar hadir yang sudah kita buat, itu bisa kita klik di sini, share. Jangan lupa di save ya. Sudah tersave, kita share. Kita klik share. Nah, di sini sebentar akan muncul linknya yang bisa kita share kepada siswa atau kepada peserta rapat misalnya. Nah, ini dia ada ini panjang sekali ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih singkat, kita shorten bio URL. Ya, ini yang paling pendeknya. Ini yang kita bisa share nanti, yang ini yang kita bisa share ke siswanya. Kita copy, misalnya kita buka tab baru, kita tes ya, mengisi di formnya. Kita tes untuk mengisi di formnya. Sayang kau tinggal bertua sederhana. Nah, ini dia sudah muncul ya tadi kodenya. Terus ini nama keterangan di atas absennya. Ini nama-namanya tadi yang sudah ada. Misalnya kita isi coba satu ya, satu nama. Misalnya Wanda misalnya. Kita tanda tangan. Misalnya di tanda tangan ini bisa seperti ini ya. Kita bisa clear atau bisa menggunakan touchpad juga ya. Tinggal di klik kanan baru kita ini. Bisa menggunakan mouse. Jadi ini tadi saya menggunakan mouse. Ini kita clear. Ini misalnya kita menggunakan touchpad ya, kita drag klik kanan di laptop. Tapi kalau menggunakan Android lebih bagus, tinggal kita pakai tangan, tanda tangan saja. Nah, misalnya tanda tangannya kita tanda tangan di sini. Misalnya begini, tanda tangannya ya. Nah, sudah selesai. Ini kan bisa kosong ya, bisa dikosongkan. Atau misalnya anggaplah si Valde ini, misalnya dia tidak hadir ya, biasanya diizinkan sama temannya. Kita tinggal tandain saja, tanda garis atau tanda kali seperti ini. Baru di sini dikasih ada yang sakit misalnya ya. Jadi kita bisa tulisan saja yes ya.
atau izin ya, baru kita kasih keterangan sakit atau izin ya. Jadi misalnya kita pilih salah satu, misalnya ini ya, kita tanda tangannya misalnya seperti ini, kita kirim saja, kirim. Setelah terisi ya, namanya sudah ada, kita kirim. Nah, ini sudah terkirim. Kita cek kembali di formnya ya, apakah memang ada. Untuk mengecek nama siswa atau responden yang sudah masuk, sudah mengisi absen, kita bisa cek di sini di all entries. All entries. Nah, ini juga tadi kan ada submit ya, tapi sebelum kita submit atau kirim itu kita bisa review kembali apakah kita salah. Jadi kalau misalnya salah, kita bisa edit ya. Jadi kita bisa tambah tombol sebentar di sampingnya submit tadi, review. Kita sambil menunggu loading. Oh, very long. Ya, ini sudah muncul. Ulang lagi karena tadi kita refresh. Ya, jadi ini sangat berguna sekali ya Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang mungkin cuma menggunakan WA ya. Kalau di ini kan biasanya ada yang menggunakan WA ya, tidak tahu siapa yang aktif di dalam itu, dalam mau dibuatkan tanda tangan ya, mau buatkan daftar hadir, kita bisa bagikan saja share ke WA linknya untuk mereka isi tanda tangan. Very long, jadi jaringan juga dipastikan harus bagus ya supaya ini, karena jaringannya kayaknya agak-agak jelek. Oke, ini juga bisa dirubah nanti. Ini juga bisa dirubah, misalnya terima kasih sudah mengisi daftar hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalnya rapat ya, jadi bisa di sini diubah, terima kasih. Ini kan sudah juga ya, sudah ini thank you, your response has been submitted. Responnya sudah dikirim, sudah mengisi daftar hadir. Nah, ini sudah hampir berapa jam ya?
Mungkin ini sebenarnya ini cepat ya, cuma agak jaringan sangat tidak bersahabat malam ini, jadi agak agak-agak agak apa ya, agak-agak lama. Mungkin kau cukup bawa bekal jadi anakmu. Wow. It's very long. Nah, di sini tadi bisa dilihat ya, yang sudah mengisi tadi ya, satu responden sudah mengisi daftar hadirnya. Nanti kita bisa lihat di sini karena masih loading ya, kita tunggu sebentar. Jadi di sini nanti akan ada, jadi bisa kita cetak nanti. Ini ada, bisa kita cetak dan bisa kita ekspor juga. Cuma ekspornya itu dalam bentuk PDF ya. Tetapi kalau mau expand advance-nya itu biasanya sih berbayar ya. Kalau misalnya kita mau yang lebih bagus lagi, itu bisa kita upgrade akun kita untuk bisa kita bayar. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini tadi siswa yang tanda tangan ya. Ini siswa yang sudah mengisi tadi istilah, terus ini tanda tangannya, terus keterangan ya. Jadi untuk yang ini saja yang kita tampilkan, yang 3 boleh kita tampilkan. Jadi ini bisa kita save ke PDF pada saat kita print, itu ada save PDF ya. Ini bisa kita ekspor juga, ekspor dalam cuman 2 ya. Ini bisa dalam bentuk PDF atau CSV ini. Kalau misalnya kita mau ekspor ya, kita tinggal down saja, akan muncul nanti filenya. Kita bisa ambil, kita bisa copy, kita bisa pindahkan ya, dalam kita bisa simpan sebagai arsipnya. Oke. Dan untuk misalnya seperti ini kita print ya, ini untuk listnya, jadi akan bersusun ke bawah nanti ya. Untuk listnya itu mulai dari misalnya satu tadi Askila, Liadi, Risma dan seterusnya, yang mengisi semua akan terlist ke bawah ya. Tapi kalau dia summary yang kita pilih, berarti dia akan pisah-pisah dalam satu tabel. Tapi kalau list itu cuma dalam pisah-pisah dalam per orang ya kalau summary. Tapi kalau misalnya list itu dia satu tabel saja terlist ke bawah. Contoh kita lihat ya. Cuman ini karena jaringan jadi agak lama ya. Jadi misalnya kita mau pilih yang list, berarti dia akan kayak absen ya, mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Saya kira itu saja untuk tutorialnya ya. Kira cukup ya. Untuk kalau misalnya nanti ini mau diedit ya, bisa diedit di sini. Kalau misalnya nanti ini tadi mau di ini ya, kita kembali ke form dulu lagi. Kita bisa kembali ke form ya. Ini sudah muncul, jadi ini maksudnya terlist ya, terlist ke bawah. Jadi mulai dari nama pertama, nama kedua, nama ketiga dan seterusnya ke bawah. Ini dia. Jadi bisa terlist seperti ini ke bawah. Kalau pilih yang list, kita bisa save juga dalam bentuk PDF. Oke. Ya, jadi kita kembali dulu ke form ya. Kita mau lihat tadi kita mau rubah. Misalnya kita mau berikan tombol review sebelum disubmit oleh responden atau siswa, itu bisa direview dulu, baru disubmit atau dikirim. Jadi kita bisa edit kembali formnya, kita robah tombolnya, kita tambah satu tombolnya, tombol review, dan submit itu kita ganti nama tombolnya jadi misalnya kirim. Bisa kita ubah.
Petua sederhana, ku tetap menjanji. Ya, sambil menunggu ya formnya yang kita mau edit. Ya sebenarnya ini sudah selesai ya. Tapi kalau misalnya ini tadi yang saya maksud, misalnya ini kita mau ganti jadi kirim, terus di sini di sampingnya kita tambah tombol satu review. Jadi sebelum siswa mengirim, ini mengklik tombol ini bisa di review cocok tidak ya data yang sudah dimasukkan. Ku yakin kau cukup bawa bekal, dan ku bangga jadi anakmu. Nah, akhirnya terbuka juga. Ya, tinggal di form nanti di sini di setting ya. Kita edit ini formnya, kita ini setting. Wow, very long. Ya, jadi tinggal itu ya cara apa tadi untuk mengubah ini. Sebenarnya ini sudah selesai, sudah sangat bagus sekali ya kalau seperti ini. Cuman kalau misalnya kita mau tambah lagi tombol satu review, ya siapa tahu ada beberapa data yang mesti diisi, misalnya ya data-data apa bisa di-review dulu sebelum di-submit, sebelum dikirim oleh responden. Kalau misalnya di sini ada banyak data yang misalnya nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Ya, jadi ini juga bisa digunakan form ini ya, kayak form ini ya, kayak form Google pendaftaran mahasiswa baru atau pendaftaran mahasiswa baru, bisa juga seperti ini. Tinggal tambah saja fil-fil yang dibutuhkan ya, fil-fil apa saja. Misalnya harus mengupload foto, ya bisa digunakan di sini. Bisa mengupload foto, terus misalnya kayak kakak misalnya, itu bisa digunakan di sini. Atau KTP, scan KTP bisa diupload di sini. Misalnya pendaftaran siswa atau mahasiswa baru. Nah, ini dia. Nah, untuk menambah tadi di sini ya. Untuk menambah satu tombol view, itu kita bisa klik di sini. Yang ini ya. Ini acknowledgement and redirect. Acknowledgement and redirect. Dengan sinarnya surga terindah saja.
Nah, ini dia. Nah, di sini tadi kita mau letakkan apa tadi, di kanan atau di kiri ya. Kalau ini submit, kita bisa ganti jadi kirim. Terus untuk ini date-nya kita pakai misalnya ini format seperti ini. Terus yang ini time zone-nya bisa menggunakan Indonesia. Makassar saja. Masih proses. Masih loading. Ya, jadi ini kita rubah. Terus untuk tambah satu tadi ya ada di bawah ya, lagi loading. Bersemayam di sini, biarkan aku rindu. Oh, it's very long. Ya, saya kira sudah tidak bisa ini ya. Sudah, kita akses form saja. Setelah itu kita salah. Dengan senyum dan ikhlas, ku yakin kau cukup bahagia. Ini bisa kita nah ini kita bisa pilih English saja ya. Terus ini kalau sudah kita upgrade ya, bisa menggunakan fasilitas ini juga untuk captcha. Nah, kita bisa kalau misalnya kita mau berikan tombol ini ya, biasanya itu untuk keamanan spam control misalnya. Tapi tidak usah ya kita ini. Nah, ini saya bilang tadi kita enablekan ini, baru kita ganti. Kalau misalnya kita ganti di sini, lihat data sebelum kirim, boleh tombolnya ya. Tapi kalau tombol review saja tidak masalah. Jadi kita enablekan review, setelah itu kita save. Nah, setelah ini sudah berubah, kita bisa refresh kembali di sini ya. Kita refresh yang ini. Kita refresh supaya pasti ada perubahan di sini tadi. Lagi loading juga. Ya, saya kira cukup untuk pembuatan daftar hadir online ini ya, yang menggunakan tanda tangan ya. Sambil kita tunggu formnya lagi loading, ya kita akhiri saja ya. Jadi untuk pembuatan daftar hadir online ini
menggunakan tanda tangan. Semoga bermanfaat ya. Ini sudah ada ya. Jadi misalnya seperti ini, kita contoh lagi. Misalnya ini tanda tangan misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa review ini sebelum kita kirim. Ini ya, kita bisa ini namanya sudah betul tidak. Kalau sudah, kita bisa kirim langsung. Pasti akan terkirim nanti masuk di data di adminnya ya. Nah, saya kira cukup untuk pembuatan daftar hadir online ini menggunakan tanda tangan. Semoga bermanfaat ya, khususnya Bapak Ibu guru yang lagi melaksanakan pembelajaran online yang butuh daftar hadir dan bisa menggunakan fasilitas ini alhamdulillah secara gratis. Oke, saya kira cukup. Kita sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Indahnya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.